Om Swastiastu. Selamat siang Sobat Sehat semua. Salam sehat, sehat Indonesia. Tetap sehat dan tetap semangat untuk Sobat Sehat dimanapun berada. Senang sekali pada siang hari ini pada tanggal 27 Mei 2022, selama 1 jam ke depan, saya Dr. Ketut Widyastuti, dokter spesialis saraf di RSUP Sanglah Denpasar, akan menemani Sobat Sehat dalam acara musik. Ngobrol untuk sehat dengan gaya asik. Nah, musik kali ini masih merupakan rangkaian dalam menyambut Hari Lanjut Usia Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Mei nanti. Pada acara musik sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana merawat lansia dengan demensia. Nah, pada hari ini tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik, yaitu bagaimana menjadi lansia bahagia dan keren. Untuk mengupas tuntas tentang bagaimana menjadi lansia bahagia dan keren, telah hadir di studio Dr. Niketut Sri Diniari SPKJK. Beliau adalah dokter spesialis konsultan kedokteran jiwa di psikiater khusus lansia di Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Selamat siang Dr. Sri Diniari, apa kabar Dok? Kabar baik, sehat jiwa. Ya, mungkin bisa disapa dulu Sobat Sehat semuanya Dok. Selamat pagi, sahabat musik ya namanya. Sobat Sehat ya. Sobat Sehat ya. Terima kasih Dok sudah berkenan hadir pada acara musik ini. Sebelum kita mulai berbincang-bincang, untuk Sobat Sehat yang ingin bertanya bisa mengetik pada kolom komentar yang ada di bawah, nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Sri Diniari. Kita mulai ya Dok. Ya Dr. Wid, silakan. Ya. Dok, seiring meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan dan meningkatnya umur harapan hidup masyarakat, maka terjadi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia. Sebenarnya Dok, kapan sih seseorang dapat dikatakan sebagai lansia atau lanjut usia Dok? Oh, ya. Emang akan terjadi lonjakan lansia, betul itu ya. Ada yang disebut baby boomer gitu ya. Baby boomer itu adalah orang-orang yang lahir dari tahun 1946 sampai 1964. Belum lahir ya. Nah, ledakan itu terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Jadi orang pada seneng itu hamil gitu. Wah, perang udah berakhir gitu, hamil gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan ledakan lansia gitu ya. Lansia itu adalah menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, adalah setiap orang yang berusia di atas 60 tahun. Tapi orang Amerika, lain lagi dia standarnya, American Psychiatric Association, dia kalau usia disebut lansia itu usia di atas 65. Ya kita menggunakan WHO, Dr. Wid. Oke, jadi lansia itu adalah seseorang yang sudah berusia di atas 60 tahun. Jadi warga senior ya Dok ya? Iya, mungkin lansia nama lainnya sekarang bukan lansia loh, warrior. Warrior tuh bukan apa? Pejuang ya. Warga senior gitu ya, disebut warrior gitu ya. Baik Dok. Nah, setelah memasuki masa lansia ini seringkali merupakan suatu masa yang dianggap menakutkan Dok, karena menurunnya kemampuan fisik dan mental. Nah, tentu kita ingin menjadi lansia, seperti topik kita hari ini adalah lansia yang bahagia dan keren Dok. Nah, bagaimana sih Dok ciri-ciri lansia yang bahagia dan keren itu Dok? Ya, sesuai konsep dari Kemenkes ya, lansia yang bahagia itu adalah lansia yang sehat, aktif, smart ya istilahnya, sehat, aktif, mandiri, dan produktif. Ya nggak selalu ya orang bahagia itu tersenyum atau tertawa, itu bisa aja itu bagian dari menutupi rasa sedih, Dr. Wid. Jadi konsepnya smart ya, sehat, aktif, mandiri, dan produktif. Ya, terlihat. Itulah ciri-ciri lansia yang bisa dikatakan bahagia dan keren ya. Sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Ya. Nah, kalau kita melihat ada sebagian orang yang usianya 70 tahun, terlihat masih sehat dan aktif sekali Dok. Sedangkan ada juga sebagian orang usianya padahal baru 50 tahun, kelihatan sudah renta dan kurang aktif. Kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan kondisi seseorang itu di masa tuanya?
Mudah-mudahan kita yang masuk yang 70 tahun itu ya, nanti yang aktif ya dan produktif. Ya apa sih yang menentukan ya, kalau kita menelaah sih multifaktor ya. Ya menyangkut kalau gampangnya unsur biopsikososial ya, biologik ya misalnya genetik gitu. Ya bagaimana sih bahan atau blueprint orang itu ya. Kalau memang dia orang yang kuat sehat ya itu nggak bisa dipungkiri unsur genetik itu ya. Biologik lain misalnya banyaknya penyakit ya, kalau banyak sakit ya termasuk gangguan mental itu mempengaruhi juga Dokter Widya. Nah itu unsur biologik, unsur psikologik kita lihat bagaimana sih kepribadian orang itu ya, beda kan orang yang nggak tahan sakit, ada orang yang kuat dia menghadapi masalah. Bagaimana dia dari kecil diasuh ya itu unsur-unsur psikologik ya, atau termasuk bagaimana cara-cara dia menghadapi masalah. Berpikir positif, ada yang gampang berpikir negatif, itu unsur psikologik ya. Ada juga unsur sosial, yaitu sosial itu adalah yang men-trigger. Ya stres-stres kehidupan ya salah satunya ya, stres itu nggak bisa dipungkiri ya. Kalau satu orang aja misalnya dapat stres yang besar bersamaan, terus serentak itu bisa aja nggak kuat gitu ya. Ya mungkin yang usia 50 itu, yang mana itu? Apa banyak masalah nggak hidupnya ya? Apa nggak dilatih untuk menghadapi masalah atau memang secara genetik memang gampang merosot gitu ya, bahan bakunya memang gampang menua gitu lah. Dari blueprintnya Dok ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh faktor biopsikososial yang menentukan kondisi kita di masa tua nanti ya. Nah selanjutnya Dok, jadi kalau lansia itu banyak sekali ada yang cenderung sering mengantuk dan banyak tidur di siang hari. Jadi pendapat awam bahwa tidur siang itu tidak bagus karena nantinya malamnya akan sulit tidur. Bagaimana tanggapan dokter terhadap masalah pola tidur ini Dok? Ini untuk lansia apa untuk yang muda juga? Lansia Dok, topik kita hari kalau ini lansia. Untuk orang muda juga gitu ya, kita tidak disarankan tidur siang gitu ya. Ya take a nap istilahnya ya, cuman seriet gitu ya orang Bali bilang gitu. Ya cuman cukup 15 menit sampai 30 menit, jangan kelamaan. Nah ini pada lansia ya, justru memang lansia tuh kan banyak mengeluh nggak bisa tidur ya. Nah begitu lansia mengeluh nggak bisa tidur, biasanya kita nggak langsung, oh nggak bisa tidur kasih obat gitu, nggak gitu ya. Kita akan tanyakan kegiatannya dalam 24 jam itu. Dari pagi itu ngapain aja gitu ya. Jangan-jangan dia bangun, makan, baca koran, tidur kan. Kita tanya tidurnya berapa jam gitu. Oh ternyata 2 jam. Terus siang karena sepi nggak ada siapa, mancu nggak ada, anak mantu cucu nggak ada, tidur lagi kan. Terus ngapain Dok gitu ya. Nah catat lagi sorenya berapa 2 jam. Itu sudah 4 jam kan. Sore-sore anak mantu cucu nonton, dia udah capek tidur lagi, jam 7 udah ke tempat tidur. Catat lagi jam 7 tidur, bangun jam berapa? Jam 10 saya bangun Dok, nggak bisa tidur lagi. Nah itu kalau kita hitung berapa jam? 2, 3. Itu udah 7 jam itu. Jadi hukumnya atau rumusnya orang tidur berapa jam Dr. Wid sehari? 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam ya. Nah itu biasanya kita jelaskan maksimal tidur tuh 8 jam ya. Nah, kalau lebih dari itu nggak mungkin lah dipaksa kayak lagunya Mbah Surip itu tidur lagi, bangun lagi. Ya itu nggak baik juga ya, sesuatu yang berlebih. Tentu saja kita harus memberi pendekatan solutif juga ya. Apa sih yang dilakukan di siang hari supaya nggak tidur gitu ya? Kegiatan-kegiatan apa ya? Itu mungkin jadi mungkin pentingnya lansia itu yang mengalami gangguan tidur memiliki diari tidur. Yang dipentingkan adalah jumlah tidur dalam satu hari dan memberikan aktivitas pada lansia supaya sebaiknya nggak tidur di siang hari, supaya full tidurnya malam hari gitu ya. Baik Dok. Jadi nah berikutnya banyak sekali orang yang sudah lanjut usia itu kadang-kadang ada perubahan perilaku Dok. Jadi perilakunya menjadi seperti anak-anak, jadi suka merajuk, sering marah. Nah kalau dari segi kejiwaan kira-kira apa yang membuat kondisi seperti itu dan bagaimana sebagai keluarga pendampingnya untuk mengatasi masalah tersebut Dok? Ini dari dulu dia begitu apa baru-baru aja setelah lansia? Setelah lansia misalnya Dok. Setelah lansia, berarti setelah dulunya nggak begitu,
setelah lansia, perubahan perilaku ya. Nah, kita harus screening gitu fungsi daya ingatnya ya, kognitifnya ya. Jangan-jangan ini gejala pikun gitu ya, gejala pikun atau istilahnya demensia ya. Selama ini orang hanya berpikir demensia atau pikun itu hanya lupa-lupaan gitu ya. Lupa-lupaan atau bahasa kerennya forgetfulness ya, padahal ada gejala lain ya, perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku tuh luas banget. Ya, ada yang suka marah-marah, curiga, terus ada yang disebut seksual disinhibisi, dia kok tiba-tiba suka nyari cewek. Nah, orang bilang itu puber ke-11 gitu ya, puber ke-3 gitu ya. Padahal itu gejala demensia ya, Dok? Iya, itu gejala demensia. Ada juga yang menghilang dari rumah, namanya wandering. Ada yang menimbun benda-benda yang nggak perlu ya, hoarding, mengumpat. Ada yang kasus saya, dia teriak-teriak dengan tetangganya, dihina tetangganya ya. Nah, kalau itu sebelum umur 60 tidak ada gejala seperti itu, dan kemudian setelah lansia ada, waspada, itu adalah gejala dari demensia atau pikun ya. Mungkin tugasnya Dokter Widya yang men-screening karena ahli neuro ya. Iya, betul, Dok. Jadi kalau ada lansia yang mengalami perubahan perilaku, bisa saja itu adalah gejala demensia, karena tidak selalu gejala awal dari demensia itu adalah gangguan kognitif atau gangguan daya ingatnya. Bisa saja muncul gejala awalnya adalah suatu perubahan perilaku, di mana nantinya kalau kita mengatakan demensia jika pasien mengalami perubahan perilaku, ada gangguan daya ingat disertai menurunnya kemampuan untuk melakukan aktivitas harian. Mungkin begitu ya, Dok ya. Yang jenis mana itu yang sering perilakunya dulu berubah, baru dia kelihatan pikun, yang beruntut temporal ya. Betul, ada jenis-jenis demensia ya. Betul, Dok. Nah, dokter, berikutnya kalau di luar negeri itu banyak sekali orang lansia yang dapat hidup mandiri dan bahagia di penitipan orang tua. Tapi kalau di sini identik sekali dengan mengasingkan orang tua atau lansia tersebut. Nah, kalau dari segi medis, apakah panti jompo itu memiliki manfaat untuk lansia dan membuat lansia itu menjadi bahagia ya, Dok? Kira-kira bagaimana menurut pendapat dokter? Tergantung ya. Kalau kita wawancara orang yang tinggal di panti jompo itu beragam kan ya. Kalau dia memang benar-benar nggak punya keluarga ya, dia di sana punya teman ya, malah ada yang menikah lagi ya. Kalau kita lihat yang di bebas murah rai itu ada yang dinikahkan ya. Nah, sekarang benar nggak naruh orang tua kita di panti jompo kan gitu ya. Kalau yang punyanya pemerintah masih sebatas yang memang benar-benar tidak ada keluarga. Itu syaratnya ya. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Kesejahteraan Lansia nomor 9 tahun 98, Undang-Undang nomor 3 tahun 98, itu pemerintah Indonesia sudah mulai memperhatikan ya tentang kesejahteraan lansia ya. Jadi itu di undang-undang itu dikatakan kalau akreditasi rumah sakit itu mau sempurna, sebuah rumah sakit harus menerima penitipan ya. Semacam TPA ya, taruh pagi, sore dia hamil gitu ya. Tapi kalau mau rumah sakit itu akreditasinya paripurna, harus menerima perawatan, penitipan yang jangka panjang itu ya. Kalau nggak ada yang ngajak ya taruh. Tapi rumah sakit kayaknya masih mikir ya, nanti ditaruh nggak diambil lagi gitu kan ya. Nah, sebenarnya perlu juga pendekatan solusi ya. Kalau memang nggak selalu orang yang nggak punya keluarga ya, bisa aja karena kemiskinan ya. Anaknya misalnya kalau contoh pasien saya dia kos di Denpasar dengan istri, satu kamar dengan 2 anak. Kemudian orang tuanya di desa udah gelisah kayak tadi itu, ngaco, kencing sendiri. Nah, dia taruh di mana nih? Diajak di kos, satu kos rame-rame. Nah, itu memang penting juga pemerintah untuk memberikan solusi ya, mungkin penitipan seperti itu. Jadi nggak harus durhaka ya kalau itu memberikan luaran yang baik untuk lansia ya, daripada di rumah nanti di neglected istilahnya apa ya bahasanya, ditelantarkan, malah dilakukan kekerasan karena teriak-teriak kayak tadi kan. Ngacoin, bayangkan satu kamar dia ada yang kencing, air kencingnya dipakai mandi, ada yang beraknya dikira lulur. Nah, diluluran itu satu kamar, gimana itu solusinya? Sangat mengganggu kualitas hidup keluarga. Seluruh tatanan keluarga itu jadi berubah. Itu sering rentan mengalami abuse ya, kekerasan terhadap lansia dan penelantaran ya.
Ya baik, terima kasih informasinya dok ya. Nah selanjutnya dok, mengingat berbagai kondisi dan karakteristik lansia yang berbeda-beda, kira-kira apa saja aktivitas yang paling disarankan agar lansia itu menjadi berbahagia di usia tuanya? Misalnya apa kegiatan olahraga, kegiatan aktivitas sosial yang bisa dilakukan yang membuat lansia itu tetap bahagia dan aktif. Ya kayak tadi konsep di Indonesia kan smart itu ya, Ya. sehat, aktif, Mandiri, mandiri dan produktif. produktif ya. Gimana caranya sehat kan gitu ya? Sehat itu ya menurut saya sih harus di planning dari muda ya, nggak baru tua baru nggak makan ini nggak makan itu ya. Nah, jadi sehat itu diprogram dari muda. Misalnya makanlah makanan yang sehat. Ya tahulah makanan sehat itu berarti tinggi serat, rendah garam, kurangi natrium dan lemak gitu ya. Yaitu makanan yang sehat, rutinlah berolahraga, tidur yang cukup kan gitu. Kendalikan stres, kalau nggak bisa kendalikan lakukan pengalihan ya. Misalnya aktivitas-aktivitas yang nggak bikin otak kita jalan terus gitu. Sekecil apapun aktivitas itu harus kita lakukan gitu ya. Nah itu langkah-langkah untuk sehat dan menjamin keterikatan sosial ya. Makanya ada posyandu lansia itu kan manusia itu makhluk sosial harus ketemu manusia lain ya supaya nggak menyendiri. Ya, ya itu salah satu untuk sehat ya, untuk bahagia ya smart itu sehat, aktif ya berkegiatan lah, sosialisasi. Mandiri ya. Malah konsep sekarang kita nggak disarankan bergantung ke anak gitu ya. Karena anak itu kan bukan apa ya dividen yang kita akan ambil kayak nabung di bank ini dapat keuntungan nih lo yang saya urus dulu kamu harus ngurus saya itu nggak disarankan sekarang. Jadilah lansia yang mandiri gitu ya, semampu-mampu yang masih dilakukan lakukan ya, entah itu nyapu, masak seadanya ya kalau udah nggak mampu anak-anak pasti akan melihat ya itu yang mandiri dan produktif misalnya. Ya apa dulu, misalnya Dokter Wid seorang dokter ya mungkin bisa memberikan kegiatan yang sukarela namanya ya, rela itu memberi tanpa pamrih gitu, itu juga membuat bahagia, konsep bahagia ya. Seperti melakukan pelayanan kesehatan. Yang tidak berbayar loh ya. Iya, pengabdian masyarakat. Ya, atau mendidik junior gitu loh, begini caranya membimbing yang di Karang Taruna mungkin di desa ya, itu juga memberi rasa bahagia, karena bahagia itu beda loh dengan senang, apa bedanya tahu nggak? Bisa dijelaskan dok? Ya kesenangan itu konsepnya dari luar ke dalam. Misalnya kita punya mobil baru, oh seneng gitu ya. Jadi hal-hal dari luar itulah membuat hati kita senang gitu ya. Oh beli HP baru, punya pacar baru, itu seneng ya. Nah itu sifatnya sementara. Setelah ada aja ya 3 bulan udah nggak ingat lagi gitu ya. Sedangkan bahagia itu dari dalam keluar, from inside to outside gitu ya. Jadi kalau kita dari dalam itu kita gimana? Bahagia bila memberi. Itu kok salah satu sehat jiwa itu ada kriteria itu. Kita akan merasa bahagia ketika mampu memberi kepada orang lain, menumbuhkan ketulusan gitu ya. Kebersyukuran, welas asih itu bagian-bagian dari cara kita meningkatkan rasa bahagia. Ya welas asih, memberi ya itu. Jadi sesuai topik kita ya, membuat lansia itu bahagia dari dalam keluar ya dok ya. Bisa. Jangan bilang nggak bisa, kan sering orang aduh ngomong sih gampang ya, tapi kayaknya susah. Ya mungkin susah tapi bisa kalau kita melatih diri gitu ya. Oke. Ya, kalau terkait dengan kondisi pandemi sekarang ini dok, adakah larangan kegiatan yang boleh atau tidak dilakukan untuk menghadapi masa new normal sekarang ini? Apakah lansia itu sudah bisa beraktivitas kembali seperti normal ya dok? Kita mengikuti anjuran pemerintah lah ya. Kalau Pak Luhut kan bilang kemarin kalau aktivitas di luar boleh tanpa masker gitu. Tapi lansia kan termasuk kelompok yang rentan ya, populasi yang khusus ya. Yang baiknya tetap prokes ya dok. Ya menurut saya sih tetap saja sih ya. Mengenai aktivitas kayak kemarin kita melaksanakan hari lanjut usia tanggal berapa hari minggu lalu. Itu ada ribuan lansia yang kumpul, tapi mereka tetap pakai masker ya. Justru mereka adalah kaum yang paling bisa memberikan contoh
mana bijaksana. Warga senior ya, Dok? Ya, benar, warga senior ya, harus memberi contoh untuk yang junior ya. Nah, kalau di masyarakat kita mengenal ada istilah midlife crisis, Dok. Nah, apakah secara medis itu benar adanya atau hanya sekedar ungkapan yang ada di masyarakat? Midlife crisis ya, krisis tengah bahaya gitu ya. Mungkin bahaya. Dokter, ini kita masuk gitu nggak ya? Mudah-mudahan tidak. Udah tua merasa muda ya. Kan sering tuh kita lihat ya ibu-ibu yang kok tiba-tiba pakai celana pendek gitu ya. Kita di psikiatri itu punya teori perkembangan sosial namanya menurut Erik Erikson ya. Jadi makanya ada joke yang disebut life begin 40 gitu ya. Nah, ketika orang mulai berusia 40 sampai 60 itu dia merasa generativitas apa stagnasi. Itu versusnya ya. Generativitas itu dia merasa sudah wah hidup saya selama ini bermanfaat. Saya sudah punya ini, punya anak, punya ini, dia merasa bahagia ya generativitas. Ya, ada yang merasa stagnan gitu, stagnan. Loh, kok gini-gini aja ya? Apa yang saya lakukan sampai umur segini? Kan ada tuh yang belum nikah, ini ya, dulu nggak pernah bisa ke salon, sekarang udah mulai ke salon. Kan dulu belum ada uang ya, dulu belum ada HP yang kameranya bagus, sekarang dia nunjukkan dirinya supaya kelihatan cantik. Nah itu yang disebut krisis tengah bahaya ya, dia meraih yang sesuatu yang dulu yang dia nggak dapatkan di masa kini ya, pasti ada sesuatu yang kurang dalam perjalanan. Jadi masa transisi ya, dia ada perubahan dalam minat, kemudian perubahan dalam peran itu ya, midlife crisis itu. Jadi memang ada itu, Dok ya. Tapi nggak semua orang mengalami itu ya. Nah, selanjutnya Dok, bagaimana upaya-upaya kita untuk menghindari rasa cemas dan ketakutan akan kematian? Karena kan sering lansia itu melihat temannya satu persatu kemudian meninggal dan temannya makin lama makin sedikit. Seringkali lansia itu mengalami kondisi cemas dan takut. Bagaimana kira-kira menghadapi kondisi tersebut? Ya nggak takut mati ya. Cemas dan takut. Ya, ngomongin aja kayaknya kok setiap orang membicarakan kematian tuh dianggap stigma gitu ya. Dan itu hal yang pasti ya, Dok, kematian. Padahal itu sama dengan kehidupan pasti ada kematian gitu ya. Kalau kita berani membicarakan tentang kehidupan, kita juga harus berani membicarakan tentang kematian ya. Nah justru itu dipersiapkan gitu, karena kita nggak tahu kapan akan mati kan. Karena kematian itu seperti kedipan, ada yang bilang seperti kedipan mata gitu, nggak kedip lain gitu, atau setarikan nafas gitu kematian. Gitu kalau udah nggak narik nafas ya berubah lagi namanya, dari M ke M manusia berubah namanya menjadi mayat gitu. Kalau dia nafas namanya manusia, kalau udah nggak narik nafas namanya mayat kan gitu ya. Justru persiapan itu yang harus dilakukan ya. Berpikirnya seolah-olah bahwa kita hari ini itu sudah hari terakhir gitu. Itu caranya mempersiapkan, dengan begitu kita akan selalu ingin berbuat baik. Jangan-jangan ini hari terakhirku gitu ya. Aku harus banyak memberi kayak tadi itu ya. Jadi ada yang disebut blue diamond spiritual gitu ya. Jadi dia ada konsepnya itu adalah golden rule gitu. Ada 3 konsep mempersiapkan itu ya. Jadi ada yang disebut golden rule. Jadi lakukanlah apa yang kamu ingin orang lakukan ke kamu gitu, kayak proklamasi ya. Jangan lakukan apapun ke orang lain yang kamu nggak ingin orang lain lakukan ke kamu. Itu golden rule namanya. Ada juga yang namanya passion gitu ya. Passion itu melihat setiap apapun dari sisi positif. Misalnya, aduh cucu saya ini loh masih minta uang sampai sekarang. Oh anak mantu saya belum mandiri gitu ya. Jadi kita lihat sisi positif dari berita itu gitu. Jadi itu justru yang umur panjang loh, adanya perasaan merasa dibutuhkan. Itu adalah sebuah kekuatan untuk meneruskan hidup. Ya. Malah ada pasien saya itu seorang pejabat tinggi, anaknya udah sukses, cucunya ganteng dan semua kuliah di tempat yang bagus. Dia malah merasa hidup sudah nggak bertujuan lagi. Kenapa saya ini
Ya udah anak-anak semua sukses, mandiri, cucu. Dia merasa hidupnya udah nggak ada lanjutannya lagi, ngapain lagi ya. Jadi kan ada sisi ini yang bisa kita lihat dari yang kasus yang satu, dia merasa nggak mandiri, itu perasaan dibutuhkan itu ternyata penting ya, melihat sisi baik dari sebuah derita gitu. Ada yang disebut once ya. Once itu adalah oneness gitu ya. Jadi ada golden rule, ada passion, ada once gitu ya. Once itu kita itu manusia ya, satu gitu. Jangan pernah menilai orang itu beda. Kita manusia ya, satu gitu ya. Ya dengan begitu kita akan meningkatkan rasa bahagia kita gitu ya. Ya. Oke. Baik, Dok. Sangat menarik sekali bincang-bincang kita tadi ya. Sudah banyak pertanyaan yang dijawab oleh Dr. Sri Diniari. Sepertinya sudah ada pertanyaan dari kolom chat yang masuk. Saya bacakan ya, Dok. Nah, yang pertama dari Made Ratnadewi. Selamat siang dokter, terima kasih untuk informasinya. Izin bertanya, apakah yang menjadi patokan atau indikator kita untuk menentukan apakah lansia itu bahagia atau tidak? Terima kasih dok ya. Kayak tadi udah ditanyakan ya, yang smart tadi ya. Mungkin bisa diulas sedikit lagi ya, dok. Orang akan terlihat bahagia itu kalau dia sehat, tetap aktif, mandiri, dan produktif ya. Beberapa sih ada yang bilang kalau orang bahagia tuh banyak senyum, ramah gitu. Not always, tidak selalu loh ya. Bisa aja di rumah dia pemarah ya, dia bagian dari menutupi dari perasaan sedihnya. Kalau di kita namanya reaksi formasi gitu. Melakukan hal yang berlawanan dari apa yang ada dalam diri kita. Jadi jawabannya smart tadi itu, terlihat sehat, aktif, mandiri dan produktif ya. Sudah terjawab untuk Ibu Made Ratnadewi. Berikutnya dok, dari Ibu Agung Istri Putri Wahyuni. Selamat siang dokter, kedepannya mungkin tempat penitipan lansia menjadi suatu kebutuhan mengingat kesibukan dari amancunya, anak mantu cucu ya. Tapi apakah ada syarat khusus bagi lansia untuk bisa dititipkan di tempat penitipan lansia? Apa syaratnya? Yang mana ini lansia kalau miliknya pemerintah ada syaratnya ya. Syaratnya harus benar-benar di kartu kakaknya itu dia memang tidak ada keluarga. Ya putung ya bahasa Balinya ya. Itu kalau yang punyanya Kemensos itu yang ada di Jalan Bypass Werda Sejahtera itu. Ada 34 lansia di sana. Yang memang benar-benar memang nggak ada keluarga ya. Tetapi untuk yang milik swasta itu ya syaratnya ya bisa bayar lah ya. Itu sudah diizinkan ya dengan adanya Undang-Undang Kesejahteraan Lansia nomor 3 tahun 98 tadi. Ya memang diperlukan memang penitipan ya. Misalnya kalau anak amancunya sibuk ya, daripada dia di rumah sendiri bengong ya. Karena ingat rumusnya, sepi itu adalah membunuhmu kan gitu. Sepi itu kayak gimana gitu ya. Lagu ya dok. Ya penting juga ya kalau ada di Denpasar, ada mungkin saya nggak sebut ya, taruh pagi hari, sorenya diambil, itu ada ya. Ada juga kalau memang anak amancu itu mau pergi ke luar negeri, traveling, sementara lansianya nggak bisa diajak gitu kan. Ya siapa yang ngerawat gitu, boleh dititip, ada juga di Denpasar ya. Atau bisa juga solusi lain, mendatangkan home care. Hal yang swasta ya, home care itu banyak asosiasi kumpulan perawat, geriatri atau perawat umum itu yang bisa dipanggil ke rumah untuk menjaga. Ada yang bisa 24 jam, ada yang per shift gitu. Ya itu mungkin pendekatan solusinya, dan boleh nggak dititip? Ya kalau memang nggak mampu, daripada dia dianiaya kayak tadi ya, atau ditelantarkan. Kenapa tidak gitu ya? Ya, jadi sudah terjawab tadi bahwa bisa dengan penitipan tersebut pada orang yang memang tidak ada keluarga ataupun ada keluarga tetapi fasilitas yang belum. Mungkin perlu juga saya tambahkan ya. Pemerintah daerah atau Bali itu sudah membuat prarem namanya. Prarem itu belum undang-undang ya, semacam aturan yang melarang
orang tua tuh memberikan hartanya ke anaknya, ya. Kalau zaman dulu kan, turun waris kasih anak, gitu ya. Sekarang kalau punya harta hanya boleh setengah yang diturunkan ke anaknya, ya. Anak laki-laki itu dapat ategen. Ategen tuh sejinjing gini ya, 2/3 berarti. Sedangkan anak perempuan dia dapat asuun gitu. Jadi setengah dari harta orang tua itu diserahkan ke anak-anak. Setengahnya milik lansia itu sampai dia meninggal. Nah, dari setengah hartanya itu dia boleh berikan ke siapa yang merawat dia dengan baik. Makanya ada rumus sekarang keluarga itu tidak harus ada ikatan darah. Itu yang terbaru ya. Jadi dia bisa merawat dengan baik, mungkin cari notaris gitu ya, yang akan mendistribusikan dana yang dia punya gitu, mengawasi. Nah, kalau ada dana seperti itu, why not kita tinggal di nursing home yang bagus gitu barangkali. Apa diserahkan semua kalau anak-anak sudah mandiri gitu ya. Ya itu aturan yang baru. Ya, baik Dok. Sangat bermanfaat sekali informasinya. Iya. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Ngakan Gede Aditya. Selamat siang Dokter, terima kasih atas informasinya. Izin bertanya, seberapa pentingkah perkumpulan lansia diadakan seperti Prolanis di Puskesmas? Seberapa penting ya kira-kira? Penting sekali, penting melenting barangkali ya. Karena kemarin saya dapat ya pejabat-pejabat ya bingung, sepi berdua saja, sering bertengkar. Malah umur 75 sama 78 mau cerai. Ini gejala demensia sebenarnya ya. Karena kesepian itu berdua aja, ketemu terus. Nah, sangat penting ada perkumpulan-perkumpulan lansia ya. Karena harus diingat manusia itu adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa lepas dari manusia lain ya. Nah, kalau dia lihat pasangannya aja atau malah sendiri kan bahaya. Kalau lihat pasangan ya lo lagi bertengkar ujung-ujungnya ya. Jadi dengan adanya perkumpulan lansia itu menurut saya sangat penting dan sangat bermanfaat. Ya, karena bisa sharing juga sosialisasi dari lansia itu melalui program Prolanis yang ada di Puskesmas ya Dok ya. Selain hanya bersosialisasi juga ada kegiatan olahraga. Bisa sharing ilmu juga kalau anak-anak mudanya. Misalnya Bapak itu punya keahlian di bidang hukum, dia bisa memanggil Karang Taruna atau punya ilmu kesehatan kayak kita ngajarin anak mudanya tentang bagaimana pola hidup bersih dan sehat misalnya ya. Atau kalau ada dulu manajer hotel ya, gimana caranya ngajarin anak-anak itu sebagai pengusaha gitu. Itu memang dianjurkan seperti itu. Ya. Baik Dok, terima kasih. Berikutnya dari Bapak Maha Chandra. Selamat siang Dokter, mau bertanya, kenapa pada lansia sering terjadi perubahan kondisi mental? Dan apakah ini sebuah kelainan atau merupakan hal yang biasa atau normal? Perubahan mental bagus pada sekali lansia. Ya pertanyaannya ya. Ya, bagus Dok. Harus diingat ya, ketika kita tua, ya anggaplah di atas 50, bukan hanya kekuatan fisik aja kita yang menurun ya. Misalnya dulu loncat kok nggak bunyi ya lututnya, sekarang loncat kok kriak gitu ya. Kekuatan mental kita juga menurun gitu ya. Karena manusia kan isinya fisik dan mental gitu ya. Sayangnya kita hanya memperhatikan fisik aja gitu ya. Nah, mentalnya juga menurun. Dulu saya punya masalah gini kok biasa ya, kok sekarang enggak gitu. Ya karena kemampuan kita mengatasi masalah juga merosot gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa dia berubah perilakunya gitu ya. Ya itu, di otaknya juga pasti dokter tahu kan, otak orang demensia itu gimana sih, kayak pengharum mobil gitu, yang bundar jadinya kerut gitu ya. Nah, kalau yang mengkerutnya itu di pusat perilaku, ya namanya mungkin sistem limbik ya, maaf ilmiah dikit ya. Sistem limbik itu kan isinya amigdala, hipokampus, hipotalamus gitu ya, itu pusat perilaku di situ. Nah, kalau yang mengkerutnya banyak di area sini ya, pelengan namanya, kerut gitu ya. Nah, mulailah dia perubahan perilaku yang kayak kita sebutkan tadi ya. Mengomel, mengumpat, malah mantunya diadu domba, itu termasuk gejala pikun itu, waspada ya. Yang ngajak dah diomongin, ibu nggak dikasih makan, ibu diginiin. Nelponnya ke yang nggak ngajak gitu, yang nggak ngajak nelpon lagi. Mulai bertengkar kan anaknya kan. Nah, perilaku mengadu domba itu juga termasuk gejala demensia. Nah, sekarang
Gimana sih strateginya? Pisahkan antara orangnya dan penyakitnya. Nah, yang sering terjadi kan orang menyatukan itu nih, Bapak ini gitu, Pak Made gitu. Itu bukan Pak Made. Pak Made yang dulu kan nggak gitu gitu. Nah, ini sakitnya Pak Made. Pisahkan nih Pak Made, ini penyakitnya. Jadi kalau kita bisa memisahkan itu, kita tidak akan marah. Ini sakit ini. Nah, terus ada obatnya gitu, Dokter Win, untuk mengendalikan perilaku ya. Ya, ada obat yang tersedia dan banyak sekali ya. Untuk menyetop misalnya perilaku seksual gitu kan, nggak enak nyari-nyari cewek kan. Ada obat yang untuk menyetop itu. Misalnya dia ngomel terus, curiga, ada obat untuk ngilangin curiga. Jadi bisa diatasi ya. Jadi kalau ada lansia yang mengalami perubahan kondisi mental, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter. Jangan-jangan itu merupakan gejala awal dari demensia. Bisa datang ke Rumah Sakit Sanglah, ke poli psikiatri, neurologi, ataupun geriatri yang menangani kondisi-kondisi demensia. Karena jangan-jangan perubahan mental itu adalah mengarah ke suatu penyakit yang sebenarnya bisa dikendalikan dengan obat ya. Baik Dok, kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Mahendra Krisna. Selamat siang dokter, izin bertanya, apakah ada asupan nutrisi yang disarankan untuk bisa mencapai lansia yang bahagia? Terima kasih Dok. Iya, kayak tadi ya kita udah ngomong ya. Makanan, gimana sih pola diet yang benar kan gitu. Kalau yang benar yang sekarang 3J kan gitu ya. Apa itu? Jenis, jumlah, jarak gitu ya. Jadi kita nggak menghalangi ya, jenis itu harus beragam. Jangan kalau suka ayam terus gitu kan. Nah, jenisnya harus berganti, jumlahnya diatur. Itu kalau suka babi guling gitu misalnya, ini jangan terus-terusan banyak terus gitu kan. Aturlah jumlahnya, jaraknya dan jenisnya. Itu pola makan yang secara umum harus begitu. Nah, sekarang untuk lansia supaya bahagia gimana sih gitu ya? Tentu saja sehat itu ya, sehat dan bahagia kan bolak-balik tadi. Orang yang sehat akan merasa bahagia. Orang yang bahagia itu karena dia sehat. Akan merasa dirinya sehat gitu ya. Nah, gimana sih makanannya gitu ya? Makanannya harus rendah karbo kan gitu dibilangnya, rendah lemak, rendah garam, dan rendah natrium gitu ya. Yang diharapkan apa? Capaiannya nutrisinya yang baik itu ya yang banyak mengandung serat ya. Kan nggak harus daun-daunan ya. Ingat saya bapak saya ini memang kambing disuruh makan daun-daunan gitu ya. Bisa aja ya yang mengandung roti gandum gitu ya, kentang yang gitu untuk kacang-kacangan. Terus ingat vitamin B juga penting ya untuk meningkatkan mood itu, vitamin B6 ya. B6 dan B12 itu penting ya. Jumlahnya kecil tapi kalau itu nggak ada bikin depresi gitu ya. Ya itu mungkin makanan yang secara umum sih 3J itu ya, jenis, jumlah, jarak diatur. Kalau nggak pengen ini masa sedih juga ya, nggak boleh makan ini, boleh ini. Boleh tapi kalau memang itu dibatasi sekedar merasakan gitu kan. Jadi prinsipnya makanan yang sehat. Makanan sehat, sehat untuk jantung, otomatis juga sehat untuk otak. Untuk pembuluh darah kita ya Dok ya. Ya, baik. Selanjutnya dari Ibu Amelia. Jadi pertanyaannya, bagaimana menjadi lansia yang tetap produktif dengan adanya batasan dari sakit-sakit fisik yang dihadapi? Apakah perlu memberi batasan bila lansia tersebut ingin tetap aktif tapi keterbatasan fisik? Bagaimana ya Dok ya? Jadi fisiknya terbatas, tetapi sebenarnya lansia tersebut ingin tetap bergerak. Aktif ya. Iya, mungkin konsepnya adalah memfokuskan pada hal yang bisa dilakukan. Jangan fokus ke orang yang sehat gitu ya. Fokuslah dengan hal-hal apa sih yang bisa dilakukan gitu ya. Kalau sambil berbaring misalnya ada kelemahan fisik ya, mungkin ya duduk. Kan konsepnya orang rehab itu kalau nggak bisa jalan gerakkanlah jari Anda kan gitu. Kalau bisa tariklah lututnya, step-stepnya dari kecil dulu, gerak-gerak tangan, kalau bisa angkat gitu ya. Berfokus pada apa yang bisa dilakukan. Itu yang pertama ya. Kedua, tetaplah menjalin hubungan baik sama orang lain gitu ya. Misalnya di rumah, ya tadi kan jangan sendiri loh ya di rumah ya. Kalau nggak ada ya mungkin harus ada benda yang bergerak ya.
benda bergerak tuh misalnya kita melihara anjing, kucing gitu ya. Adalah makhluk hidup juga yang diajak satu rumah. Kalau misalnya ada keluarga lain ya, berusaha menjalin hubungan baik ya, yang dulu-dulunya kita marahan misalnya sama menantu ya, berusahalah berhubungan baik. Masa sekian lama diajak hidup bareng masih musuh-musuhan gitu misalnya ya, atau dengan tetangga nih. Terus yang ketiga mungkin melakukan kegiatan yang sukarela, volunteer activity ya. Kegiatan sukarela itu misalnya dengan berbaring, misalnya punya keahlian apa gitu. Kalau punya ahlian mengaji, mungkin tetangganya yang nggak bisa baca Al-Quran, dia yang ngajari sambil tidur gitu ya. Kalau misalnya pakar, kayak tadi, ketemu pasien pakar tentara, dia berpangkat kolonel gitu. Tapi dia udah berbaring gitu. Dia cerita, begini caranya supaya lulus menjadi tentara gitu ya. Jadi dia memberikan sebuah pemberian. Tadi kan bahaya ketika memberi ya. Yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sukarela gitu ya. Nah itu mungkin jadi poinnya berfokus kepada hal-hal yang masih mampu dilakukan. Sehingga jangan minta lari loh kalau sudah kayak gitu. Iya. Fokus dengan apa yang bisa dilakukan sehingga kurangi mengeluh ya. Jadi lakukanlah yang bisa dilakukan. Mengeluh boleh sih. Itu kan bagian dari pelepasan ya. Kalau di psikiatri namanya ventilasi ya. Mengeluh mungkin mencurhat boleh. Tetapi biasanya bagusnya curhat tuh sama siapa sih? Sama Tuhan lah ya. Karena di tubuh kita kan ada yang disebut God spot ya. Di mana letaknya di otak ya. Jadi ada bagian dari tubuh kita itu sisi Tuhan gitu ya. Atau orang-orang Bali konsep Hindu itu bagus ya menurut saya sih ya. Kita itu bagian dari Tuhan kan, ada yang Atma, ada Parama Atma. Ingat nggak pelajaran agama waktu SD ya? Ya ketika nanti kita tiada itu kita nyatu dengan sisi God-nya itu. Sebenarnya di tubuh kita itu ada sisi itu. Tadi saya terharu, saya visita pagi hari ada pasien umur 15 dia. Kenapa sih kamu sakit berat ini bisa tersenyum, ngobrol, anak kecil loh. Oh, saya tidak pernah lepas dari Tuhan. Karena saya anggap Tuhan tuh selalu ada di samping saya. Ya. Dia cerita sama Tuhan, menulis, menangis. Di mana Tuhan tuh nggak akan bongkar-bongkar rahasianya kan. Kalau sama temen diceritain lagi kan gitu. Atau bisa dengan menulis ya, oh Tuhan hari ini. Mungkin ada yang jual itu bukunya Dear God gitu namanya. Saya bukan endorse loh ya. Dia terus menulis dengan Tuhan. Tuhan kenapa hari ini? Dia jawab lagi. Tuhan kenapa aku hari ini sedih banget? Oh karena kamu begini. Dia jawab sendiri itu. Jadi akhirnya dia bisa melewati itu. Ya mengeluh tuh boleh aja sih. Sebaiknya sama Tuhan gitu. Yang selalu jujur dan tulus mendengar. Ya. Baik dok, berikutnya ini ada lagi pertanyaan dari Rosi Triana. Terima kasih dokter atas informasinya. Mohon izin bertanya, bagaimana cara memberikan motivasi kepada lansia yang menderita sakit yang mengharuskan untuk bed rest dengan waktu yang panjang? Motivasi apa yang kira-kira bisa diberikan untuk lansia yang penyakitnya kemungkinan pasien itu akan menyemangati gitu ya? Bed rest lama. Kita nggak boleh sembarang gitu ya, memberi semangat pada orang. Memberi nasihat gitu nggak boleh. Ada 3 syarat kita memberi nasihat. 1 mungkin nggak dia lakukan. Misalnya semangat ya Bu gitu ya. Orangnya udah kanker ini kita suruh semangat mana lah bisa. Tidak solutif itu. Jadi syaratnya 1 kemungkinan dia bisa lakukan. Kedua, apakah nasihat itu akan memberi kebaikan apa makin buruk? Nanti dia marah gitu loh. Enak aja kamu sih nggak mengalami gitu kan. Ya itu. Jangan memberi nasihat pada orang yang lagi tertekan. Ya, jadi poin pentingnya adalah berempati. Berempati itu adalah merasakan, tapi tidak masuk secara, bukan simpati. Kalau simpati kan kita ikut nangis ya. Ya, berempatilah bahwa dia sedang dalam kondisi seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana memotivasi gitu ya? Kita memahami aja. Ya, ada yang disebut psikoterapi suportif gitu ya. Kita setelah berempati kita katakan normalizing gitu ya. Normalizing itu ya setiap orang yang berada di posisi Bu gitu ya, normalnya moodnya seperti itu. Sebagian besar seperti itu. Kami menyadari apa yang Bu rasakan gitu ya.
Tapi ada nggak upaya-upaya yang bisa kiranya? Kita open question dan memfasilitasi aja gitu. Nah, apa kira-kira yang bisa membuat ibu bahagia? Nggak ada, Dok. Oh, nggak ada. Lanjutkan aja omongannya, nggak ada. Mungkin ibu ingin cerita, mungkin saya siap mendengar gitu ya. Itu dia ventilasi, curhat, saya sedih dengan kondisi saya seperti ini. Oke, dokter sudah berupaya untuk membantu ya Bu ya. Nah, apapun itu rahasia Tuhan ya. Kalau orang Bali itu benar juga ya, suka duka larepati kan gitu ya. Jadi kehidupan itu berpusarannya begitu, setelah kita mengalami suka duka kehidupan mulai lara kan. Lara tuh mulai sakit-sakitan kan, yang kemudian berakhir dengan kematian ya. Jadi setiap orang itu akan mengalami perjalanan seperti itu gitu ya. Tapi saya paham sih apa yang sedang terjadi gitu. Nggak enak dong menyemangati orang yang lagi sedih gitu ya. Kalau dengan upayanya dia sendiri, misalnya dia melakukan distraksi itu pengalihan dengan membaca, menonton film, membaca buku tentang kebaikan gitu misalnya. Atau dia mengalihkan dengan ngobrol itu nggak mampu, ya ada obatnya. Jadi ada pendekatan non obat, ada pendekatan obat gitu ya. Jadi di psikiatri itu banyak obat-obat yang bagus gitu. Kalau orang nggak bisa merasakan bahagia, ada obat untuk bahagia loh. Ya anti depresi itu ya. Kalau orang cemas ya anti cemas, galau anti galau, namanya mood stabilizer ya. Aneh ya anti seperti itu ya. Jadi kenapa tidak gitu ya, jangan stigma ke psikiatri, bukan hanya mengobati orang gila aja ya. Dan sebagian besar obat-obat jiwa itu bersifat organoprotektor, melindungi organ ya. Misalnya orang cemas kan jantungnya berdetak terus tuh, dog gitu, kasihan jantungnya. Atau mah terus nggak sembuh-sembuh gitu. Itu gejala orang cemas, itu kasih aja anti cemas hilang semua. Napas berat hilang, berdebar hilang, mah hilang, tidur bisa. Dan tidak menimbulkan ketergantungan. Ya, kita nggak ngasih obat tidur kok. Cemas anti cemas, sedih anti sedih. Ya. Jadi motivasi dapat diberikan tapi dengan waktu dan cara yang cara. Ya. Jadi poin pentingnya berempati. Berempati dan menjadi good listener, istilahnya pendengar yang baik. Ya, dengerin sehingga dia memberi ruang harapan. Oh, ada juga orang yang perhatian ya ke saya gitu ya. Itu sangat membantu ya. Hal-hal small thing ya, hal kecil tapi sangat menurut kita nggak penting tapi bagi dia penting ya mendengar ya. Oke. Baik Dok, ini masih ada pertanyaan dari Dian Rizky Fitria. Selamat siang dokter, seringkali di masyarakat dijumpai lansia yang sensitif, mudah menangis atau sedih, merasa ditelantarkan keluarga. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya Dok? Ya, kita harus ketemu juga ya, ini kalau benar dia ditelantarkan ya depresi lah ya. Depresi, merasa diabaikan, itu yang paling sering ya, kesepian. Satu rumah sih ya, tapi kan sering orang bilang do milu-milu nengil kan gitu. Itu yang membuat sedih banget gitu ya. Kan merasa nggak dihargai lagi gitu ya. Ngomong aja nggak boleh gitu ya. Ya mungkin jangankan lansia ya, umur segini aja rasanya memang merasakan nggak? Anak-anak itu kalau anak saya datang tuh saya duluan nanya mau minta uang berapa gitu ya. Karena kalau dia nggak meluk-meluk gitu nggak akan ngos gitu ke kamar, ngos gitu ya. Paling dia kalau meluk tuh lalu dia butuh, ada tujuan ya. Nah itulah yang dialami lansia ya, udah tua nggak dianggap, mau ngomong baru gitu aja udah nggak boleh ngomong ya. Sebaiknya sih dengerin aja ngomongnya, entah digunakan entah enggak kan gitu. Yaitu misalnya kita harus menjadi pendapatnya kita dengerin, itu merasa dibutuhkan ya kan. Nah kalau dia sering nangis itu mungkin aja dia benar-benar diabaikan kan, nggak ditanya gitu ya, merasa ya, apalagi mantunya beli ini dimakan itu, ini nggak ditanyain gitu ya misalnya. Kalau memang itu bagian dari depresi dan daya ingatnya masih bagus, ya harus diobati itu. Banyak lansia yang bunuh diri itu, ya. Supaya tidak berlanjut depresinya ya. Ya, sering nangis ya wajar lah. Nangis itu kan sebuah rasa, 6 rasa yang kita bawa dari lahir itu kan. Ya namanya sedih, gembira, bahagia, takut,
galau itu sama jijik itu 6 rasa dasar yang memang kita bawa. Tapi ketika sedihnya berlanjut lama itu waspada itu depresi. Ya. Ya, kalau sudah ada gejala begitu sebaiknya Diobati. berobat ke psikiater. Jangan sampai bunuh diri kan, kasihan ya, nyesel nanti ya. Ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan terakhir dok ya. Jadi dari Sarah Siahaan. Siang dokter, izin bertanya, ketika merawat pasien dengan demensia, terkadang keluarga jenuh dengan perilaku lansia. Edukasi apa yang bisa diberikan kepada keluarga? Terima kasih dokter. Ini untuk yang mendampingi berarti ya? Iya, untuk caregivernya ini dok. Ya benar sih, kalau dengan gejala demensia yang tadi itu kan ruwet itu. Justru standarnya memang burnout itu, jenuh itu. Ya, kalau sampai caregivernya sudah jenuh, itu saatnya kita memberi obat pada lansia. Standarnya begitu. Kalau masih bisa caregivernya sabar, ini kita akan tidak memberi obat. Kalau dia udah jenuh, dia akan melakukan kekerasan kan, penganiayaan atau penelantaran ya. Nah itu berikan obat pada lansianya, terus caregivernya harus melakukan wash out. Jadi seminggu sekali dia harus tidak berada dekat lansia itu gitu ya. Kalau dia punya keluarga lain, dia boleh Sabtu Minggu itu nggak ngerawat. Jadi diganti oleh keluarga yang lain ya. Kalau nggak punya ya tadi itu tempat penitipan itu, atau kalau yang punya uang ya manggil home care gitu ya. Nah kalau dia 1-2 hari itu keluar dari situasi itu, boleh dia me time gitu ya, ke salon lah, ketemu teman lah, karena burnout itu sangat membahayakan bagi lansianya sendiri, membahayakan juga bagi caregivernya, bahkan bisa meninggal duluan caregivernya. Sering kita lihat, misalnya lansia dirawat oleh lansia. Jadi caregivernya kan pasangan paling sering kan, suami misal sakit yang dampingnya. Nah, itu paling nggak boleh sebenarnya, yang menjadi pendamping itu juga tua. Ya rumusnya biasanya dia yang meninggal duluan, biasanya caregivernya. Iya, karena dia kan lelah fisik mental ya. Mau pergi nggak boleh, nggak tidur, harus meladeni. Nah, akan sering masuk keluar rumah sakit biasanya yang mendampingi itu. Itu kalau udah sering keluar masuk rumah sakit, kita akan sapeh. Anjurkan sapeh dulu ya sebentar supaya fresh lagi, baru lagi kembali gitu ya. Jadi merawat pasien demensia itu harus tim ya dok ya, maksudnya jadi jangan dibebankan pada satu orang caregiver, malah nanti caregivernya yang jenuh, sakit dan seperti pengalaman dokter malah meninggal duluan caregivernya. Jadi memang harus tim, mungkin diberikan waktu refreshing bagi caregiver tersebut, ada yang menggantikan atau dititipkan pada saat caregivernya itu melakukan jeda ya. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir dok. Kita sepertinya sudah ada di penghujung bincang-bincang musik kali ini dok. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Sri Diniari yang sudah bersedia membagi informasi tentang bagaimana menjadi lansia yang bahagia dan keren. Semoga informasi yang dibagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kami juga ingin mengingatkan bahwa nanti pada jam 1 siang hari ini musik akan hadir kembali loh. Masih dalam rangkaian memeriahkan Hari Lanjut Usia Nasional, tentunya dengan topik yang menarik. Jadi Sobat Sehat jangan dilewatkan ya, nanti siang pada pukul 13 kita akan bertemu lagi dengan topik dalam rangka memeriahkan Hari Lanjut Usia Nasional. Akhir kata kami akan tutup dengan salam. Ayo kita bersama-sama dok. Salam sehat, sehat Indonesia. Terima kasih sahabat sehat.